Halo, kembali lagi bersama saya, Selvi Mariani, 20 PGM I1 dengan NIM 862322020023. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai materi bangun ruang dan bangun datar untuk memenuhi tugas final pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah semakin sehat. Oke, sebelumnya Ibu beri contoh dulu ya supaya kita semua kompak. Ketika Ibu mengatakan bagaimana kabarnya semua, anak-anak silakan menjawab Alhamdulillah semakin sehat, semakin kuat. Iha. Oke? Kita ulang bersama bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah semakin sehat, semakin kuat. Iya. Oke, mantap. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Syifa, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Tuhan kami. Amin. Berikanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Dia Kenapa dia? sakit. Anak-anakku silakan doakan temannya ya, semoga temannya lekas sembuh. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah semuanya sudah siap belajar? Siap. Betul siap? Siap. Nah, sebelumnya kita lakukan SBK dulu supaya anak-anakku tambah semangat. Jadi SBK-nya seperti ini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil teriak, hore. Oke, begitu ya, semuanya berdiri dulu supaya lebih tambah semangat. Dulu 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil teriak, hore. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dan bangun datar. Nah, yang pertama yaitu sifat-sifat bangun ruang. Di sini yang kita bahas adalah kubus anak-anak. Jadi Ibu gambarkan terlebih dahulu kubusnya ya. Nah, anak-anak, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di sini kubus memiliki namanya sisi, tusuk, dan titik sudut. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya kubus. Nah, perlu kita ketahui bahwa sisi adalah bidang yang membentuk satu bangun ruang. Nah, yang
dimaksud sisi sini adalah sisi ini, kemudian ini, yang ini dan yang ini. Seperti gambar di sini, sisi pertama di sini adalah ABCD, yang kedua yaitu ABEF, yang ketiga EFGH, yang keempat DCFG, dan yang kelima DA, EG, yang terakhir yaitu GDCH. Seperti yang kita dijelaskan ya anak-anak, sisi adalah bidang yang membentuk suatu bangun ruang. Nah, jadi ada 6 sisi dari kubus ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu rusuk. Anak-anak, kubus memiliki rusuk. Nah, rusuk ini adalah garis yang merupakan pertemuan dua sisi. Nah, yang dimaksud rusuk di sini adalah yang ini. Anak-anak perhatikan. Jadi yang di sini, ini dan ini adalah merupakan rusuk dari bangun ruang kubus. Nah, seperti yang digambar, yang dimaksud rusuk di sini adalah AB, BC, FG, GH, GH, kemudian FH, ED, DA, CD, kemudian HF, GE, DA, BC. Nah, jadi di sini rusuk dari bangun ruang kubus adalah 12. Nah, sampai di sini paham mengenai rusuk? Paham. Nah, selanjutnya kita beralih ke titik sudut. Kubus juga memiliki titik sudut. Nah, titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Nah, yang termasuk dari titik sudut dari bangun ruang kubus anak-anak yaitu ini, kemudian ini, dan ini. Jadi kubus memiliki 8 titik sudut. Seperti dalam gambar ini, titik sudut dari gambar ini atau bangun ruang kubus ini yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi ada 8 titik sudut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sifat-sifat dari bangun ruang kubus, yaitu sisinya 6, kemudian memiliki rusuk 12, kemudian titik sudut 8 ya. Bagaimana anak-anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Berarti anak-anak sudah paham ya mengenai sifat-sifat bangun ruang kubus. Nah, yang kedua yaitu kita melangkah ke balok. Nah, yang kedua yaitu balok. Di sini ada balok KLMNOPQR. Nah, anak-anak, sama seperti bangun ruang kubus, di sini balok juga memiliki sisi, rusuk, dan sudut. Nah, kita lihat bersama bahwa balok memiliki sisi 6 juga seperti kubus, namun sisi dari balok ini tidak sama panjang, tidak seperti dengan kubus. Pada balok sisinya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, namun jumlahnya sama ya anak-anak, memiliki 6 sisi. Kemudian
memiliki tusuk 12 sama seperti kubus tadi dan titik sudut 8. ya betul. Jadi letak perbedaannya dari kubus dan balok ini yaitu terdapat pada panjang sisinya. Nah, anak-anak, tadi kita telah membahas mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jaring-jaring. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu jaring-jaring. Nah, anak-anakku, jaring-jaring adalah rangkaian sisi yang dipadukan akan membentuk sebuah bangun ruang. Dalam hal ini adalah bangun ruang kubus dan balok. Ibu akan menggambarkan anak-anak semua jaring-jaring dari kubus dan balok. Anak-anakku silakan perhatikan ya. Nah, di sini ada jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Kita lihat bersama bahwa ada perbedaan antara jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok ya anak-anak. Kita lihat di sini sisi dari kubus atau jaring-jaring kubus ini memiliki sisi yang sama panjang, sedangkan pada balok sisinya tidak sama panjang. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada jaring-jaring yang anak-anak bisa bentuk, apakah di sini bisa membentuk seperti kubus ataukah tidak. Silakan anak-anakku mencoba bentuk dari jaring-jaring ini. Coba. Nah, di sini kita lihat bersama ya, jaring-jaring yang dibentuk oleh Tasya dapat membentuk sebuah kubus karena memiliki 6 sisi yang bisa dirangkaikan menjadi sebuah kubus atau bisa dipadukan menjadi sebuah kubus. Bagaimana dengan, nah ini juga ya dari Alia sudah membentuk sebuah kubus. Bagaimana dengan yang ini? Nah anak-anak, nah ini tidak bisa membentuk sebuah kubus walaupun sisinya 6, akan tetapi tidak bisa dipadukan menjadi sebuah kubus. Ya, berarti ini tidak termasuk jaring-jaring kubus ya. Nah, ini oke. Selanjutnya yaitu balok. Coba anak-anak bentuk sebuah balok melalui jaring-jaring ini. Oke, betul ya. Ini Syifa sudah membentuk sebuah balok dari jaring-jaring yang dia buat. Oke. Ya. Nah, untuk anak-anak lebih paham lagi, di sini Ibu ada bangun datar. Nah, anak-anak silakan bedakan antara simetris dan tidak simetris. Ayo silakan. Simetris. Jelaskan. Sini. Apa? Iya, betul. Ini simetris karena saling menutupi. Ya. Dan lainnya. Amalia, ini tidak simetris karena ya betul ya anak-anak. Nah, jika ia dilipat dia tidak saling Menutupi. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai jaring-jaring bangun ruang? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan melangkah ke bangun datar.
sebagai bangun datar simetris karena bangun datar ini jika ya betul jika dilipat dia saling menutupi. Betul, Masya Allah. Lalu mengapa ini dikatakan tidak simetris? Karena tidak saling menutupi. Ya, Masya Allah, betul sekali anak-anak. Jadi bangun datar ini tidak simetris karena tidak saling menutupi, tidak seperti bangun datar di sampingnya. Nah, di sini itu ada contohnya. Untuk kita lebih mengetahui. Nah, jadi ini seperti yang digambar tadi adalah bangun datar Simetris. ya, kenapa? Karena bisa dilipat dan Saling menutupi. ya, betul. Nah, sedangkan bangun datar tidak simetris jika dilipat dia tidak saling Menutupi. Nah, betul, Masya Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai bangun datar simetris dan tidak simetris. Sekarang Ibu mau menunjukkan benda yang ada di sekitar kita. Lalu Ibu akan bertanya apakah ini simetris atau tidak simetris. Oke. Ini apakah ini simetris atau tidak simetris? Simetris. Karena Saling menutupi. nah, betul. Oke. Kalau sendok? Tidak. Karena bisa di atas kecil di bawah. Ya, betul. Jadi tidak saling menutupi jika iya. Betul. Lalu bagaimana dengan ini, stiker? Saling menutupi. Ya, jadi dikatakan Saling menutupi. simetris. Ya, Masya Allah, betul. Kalau gelas? Tidak. Ya, tidak simetris. Kalau yang ini? Tidak. Ya, mengapa dikatakan tidak simetris? Di atas besar, di bawah kecil. Ya, jika dilipat dia tidak saling Menutupi. Ya, betul. Oke, Ibu rasa anak-anakku sekarang sudah paham ya mengenai benda-benda di sekitar kita yang mana termasuk simetris dan tidak simetris. Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan suhu simetri dari bangun datar. Nah, bangun datar di sini Ibu akan gambarkan ya, yaitu menentukan suhu simetri. Nah, untuk mengetahui suhu simetri dari bangun datar ini, kita ambilkan garis potong-potong. Saling menutupi. Nah, jadi bangun datar ini memiliki sumbu simetri karena bisa Saling dilipat. potong-potong. Ya, betul. Jika dilipat dia saling menutupi. Kemudian bangun datar di samping ini Disambar. tidak memiliki sumbu simetris. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi yang sebelumnya tadi? Paham. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke materi terakhir yaitu pencerminan bangun datar. Di sini Ibu akan gambarkan contohnya. Ya, anak-anak, jadi pencerminan bangun datar maksudnya apa yang ada di sisi satu itu juga yang ada di sisi lainnya. Misalnya pada contoh itu beri contoh secara nyata yaitu di sini ada cermin. Nah, kemudian ada benda. Ketika dihadapkan di cermin, apa yang nampak di cermin itu juga yang nampak pada sisi lainnya. Artinya apa yang ada di depan cermin itu juga yang ada pada sebenarnya. Atau kita lihat bersama
mengerti dan bisa belajar kembali di rumahnya masing-masing. Nah, setelah itu ibu akan bertanya besok untuk materi kita hari ini. Nah, cukup sekian dari ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.